Kembali kita sekarang berkumpul bersama-sama untuk ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih bisa bersama-sama ibadah. Nah, anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau terus memimpin kami, memberikan kesehatan yang baik kepada kami, serta perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh diberikan kekuatan daripada-Mu Tuhan, sehingga kami tetap sehat dan boleh menjalankan ibadah kami kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus menolong kami di dalam setiap kelemahan kami, sehingga kami dimampukan dan dikuatkan, dan semuanya boleh terjadi karena kasih dan anugerah daripada-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Nah, kembali kita anak-anak, kita angkat pujian kita, yaitu Mari Sekolah Minggu. Kita lagi angkat pujian kita satu lagi, yaitu dikepak-kepak. Anak-anak dipersilakan berdiri semua. Yang ada di rumah dipersilakan berdiri. Kita kembali angkat pujian kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh lause kita, yaitu lause Filin. Mari kita duduk dengan baik ya, yang bagus ya, kita dengar firman Tuhan. Kami persilakan lause Filin untuk membawakan firman Tuhan. Anak-anak lause, sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, di mana Engkau Tuhan begitu baik memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Berilah kami hikmat dan juga pendengar yang baik agar kami mengerti akan firman Tuhan. Amin. Pagi ini saya akan bercerita tentang Yesus di hatiku. Saya mau tanya, apakah anak-anak semuanya mau menerima Yesus di dalam hatimu? Oke, kita akan melihat cerita pada pagi ini. Nah, ini cerita tentang Tuhan Yesus di hatiku. Lause mau tanya, bagaimana bentuk hati kita saat kita mau menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita? Bentuk hati kita adalah seperti sebuah rumah. Ayo, siapa yang akan bersamamu? Apakah iblis yang akan engkau undang masuk ke dalam hatimu? Jika iblis bersamamu, maka hatimu akan gelap. Engkau akan bersedih, engkau akan khawatir, engkau pasti akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya berbohong, nakal, marah, benci, iri. Nah, saat iblis ada di dalam hati kita, maka perasaan kita akan selalu sedih, khawatir, dan seterusnya. Lihat, siapakah itu yang berdiri di muka pintu hatimu? Oh, pinter, itu adalah Yesus. Tok, tok, tok. Siapa yang mengetuk pintu hatimu? Iya, pinter, itu adalah Tuhan Yesus. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat Ia masuk ke dalam hati kita? Shalom, apakah kamu mendengarkan suaraku? Bolehkah aku masuk ke dalam hatimu? Iya, aku mendengar suaramu Tuhan Yesus. Silakan masuk ke dalam hatiku. Nah, saat Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam hatimu, apa yang engkau rasakan? Kamu pasti akan merasakan sukacita karena Tuhan adalah Raja dan Juru selamatku. Nah, ketika Tuhan masuk ke dalam hatimu, apa yang akan terjadi dengan si iblis? Pasti si iblis akan pergi karena iblis itu takut akan Tuhan. Dan kalau Tuhan ada di dalam hati kita, kita akan merasa senang dan kita akan bersukacita karena kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Saat hati kita ada Tuhan Yesus, maka rumah kita akan menjadi terang karena Tuhan Yesus akan selalu diam dan tinggal bersama kita. Kita akan bersukacita, kita akan ceria sepanjang waktu. Dan hati kita akan penuh dengan damai sejahtera karena Tuhan adalah Raja dalam hidup kita. Nah, apa yang tertulis di Wahyu 3 ayat 20? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Itulah cerita Lause pada pagi ini. Nah, Lause mau tanya, sekarang semuanya pasti sudah akan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita kan? Karena dari firman yang kita dengar itu berarti Tuhan Yesus kalau tinggal di dalam hati kita dan kita mau menerima Tuhan Yesus, maka damai sejahtera
selalu ada di dalam hati kita. Oke, saat ini kita sudah mendengar cerita dari Lause. Kita akhir ibadah kita pagi ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang selalu membuka pintu hati untuk menerima Engkau sebagai juru selamat dalam hati kami. Sebab kami tahu bahwa Tuhan adalah Raja yang penuh kasih. Di dalam Tuhan kami mendapatkan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.